Selamat pagi saudara-saudara, salam jumpa dan jumpa lagi. Kita sudah menikmati firman Tuhan selama ini, tentu banyak pengalaman suka dan duka sebagai pengalaman rohani, dan di dalamnya kita bertumbuh. Oleh karena itu saudara-saudara, kabar-kabarilah pengalaman itu agar kita bisa bersama-sama berdoa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mendampingi kita di dalam perjalanan hidup kita untuk tetap berbahagia. Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa, damai sejahtera yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Shalom, firman Tuhan untuk kita pagi ini tertulis dalam kitab 1 Petrus 1 ayat 3. Demikianlah bunyinya. Terpujilah Allah Bapa, Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara di dalam hidupnya. Amin. Terima kasih. Mari kita kembali mendengarkan sebuah pertanyaan berkenaan dengan firman Tuhan hari ini. Shalom, terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan pagi ini yang menjadi pertanyaan bagi kami. Bagaimanakah kehidupan yang baru itu dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya? Terima kasih. Shalom. Terima kasih. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pengharapan yang hidup. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini, yang mana Rasul Paulus mengawali suratnya dengan kata-kata pujian bagi Allah, Bapa dan Putranya, Yesus Kristus, dan mengingatkan bahwa keselamatan adalah anugerah daripada Allah. Allah dipuji karena oleh rahmat-Nya yang telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan dari Yesus Kristus. Sehingga kita memiliki pengharapan yang pasti di dalam Kristus. Dan itulah yang menjadi panggilan dan seruan untuk setiap orang percaya pada hari ini, yaitu pengharapan yang hidup. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kekristenan bukan perjalanan yang mudah. Kita akan banyak menghadapi tantangan-tantangan atau rintangan-rintangan, terlebih lagi rintangan iman yang harus kita lewati. Dan tantangan ini sangat hebat. Namun saudaraku, di tengah tantangan-tantangan dan rintangan-rintangan tersebut, kita itu pasti dan selalu dimampukan Allah, di mana setiap kita melewati tantangan iman, kita orang percaya selalu dimampukan untuk dapat memuji Allah. Karena apa? Karena kita orang-orang percaya memiliki pengharapan yang hidup. Pengharapan yang ada hanya di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita tidak boleh kehilangan harapan kita untuk masa kini dan untuk masa depan setiap orang percaya. Kita harus mampu bertahan dalam situasi apapun, sesulit apapun, karena kita memiliki pengharapan yang hidup di dalam Tuhan kita, yaitu Kristus. Hidup berpengharapan berdasar pada kemenangan daripada Kristus atas maut melalui kebangkitannya. Saudaraku yang terkasih, pengharapan itulah yang membuat kita tetap bersemangat, karena
Setelah mengalami semua penderitaan-penderitaan akibat daripada iman kepercayaan kita kepada Yesus Kristus, kita akan menerima kemuliaan dan kemerdekaan di dalam Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pada hari ini kita memperingati hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Kemerdekaan ini telah membangkitkan pengharapan dalam diri rakyat Indonesia. Oleh karena itu, marilah kita isi kemerdekaan ini dengan berbuat kasih kepada sesama kita. Kita bangun pengharapan akan masa depan bangsa Indonesia yang lebih baik dengan ikut bertanggung jawab, yaitu membangun negara yang kita cintai ini. Lakukanlah kehendaknya. Kita menjadi teladan dengan bertumpu pada pengharapan yang kita miliki di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema kemerdekaan Republik Indonesia pada hari ini yaitu kemerdekaan Indonesia ke-77 tahun, yaitu pulih lebih cepat, bangkit dan kuat. Oleh karena itu, kita sudah banyak melewati tantangan-tantangan dan rintangan di tengah kehidupan kita. Tapi marilah kita bangkit dan memiliki pengharapan yang hidup di dalam Kristus Yesus sebagai orang-orang percaya, menghadapi semuanya itu di dalam iman dan kesetiaan kepada Tuhan. Dan kita akan dipulihkan dan kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan biarkanlah tantangan-tantangan dan rintangan iman kita itu semakin meneguhkan kepercayaan kita dan kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, di mana Dialah pengharapan kita yang hidup. Tuhan Yesus memberkati. Amin.